Halo, kita ketemu lagi di praktikum geomorfologi yang kedua. Di modul kedua ini kita akan membahas mengenai foto udara dan citra satelit. Jadi, ada yang dikenal dengan penginderaan jauh, singkat dengan inderaja, remote sensing, yaitu sebuah pendekatan untuk melakukan pengumpulan data dan interpretasinya tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi ini juga termasuk, kalau menurut Lillesand and Kiefer tahun 79, remote sensing ini termasuk juga seni untuk memperoleh informasi tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, berarti kan kita akan menggunakan media-media yang dapat menjangkau objek tersebut dari jauh kan, apakah itu gelombang ya, gelombang cahaya, gelombang suara, atau lagi gelombang listrik kan. Tapi dalam konteks ini umumnya penginderaan, berarti sensing, berarti umumnya menggunakan gelombang-gelombang, dalam kasus ini gelombang elektromagnetik dan gelombang cahaya. Terkait dengan mediumnya, ada 3 macam inderaja yang dikenal secara umum. Pertama, yaitu inderaja yang menggunakan spektrum elektromagnetik. Kedua dengan menggunakan cahaya tampak sehingga kita punya fotografi. Lalu yang terakhir adalah elektron scanning. Nah, jadi gini, kita tahu bahwa di alam ini kita punya rentang-rentang gelombang yang ada nih. Kita punya gelombang radio, mikro, thermal, reflected wave, visible light, dan UV. Nah, jadi dengan memanfaatkan bagaimana perilaku gelombang ini, ketika dipantulkan ke permukaan bumi lalu diterima kembali oleh alat penerima. Jadi di sini kita punya satelit ya. Ini permukaan bumi. Nah, satelit ini memancarkan ada 2 pendekatan. Ada satu yang secara pasif, ada yang secara aktif. Nah, ini kita contoh yang yang aktif. Jadi satelit ini memancarkan gelombang tertentu, katakanlah misal gelombang mikro misalnya. Nah, sampai ke bumi nih. Nah, kemudian setelah sampai di bumi, nah gelombang ini direfleksikan kembali ke satelitnya. Nah, ternyata gelombang yang diterima dan gelombang yang ditangkap itu memberikan respons yang berbeda. Simpelnya kita kasih 10 ya, energinya 10 yang sampai 2. Nah, sementara di bagian yang lain, kalau kita di titik ini, kita kasih dia 10, yang sampainya 10 juga. Nah, artinya ada ada respon yang berbeda dari batuan terhadap gelombang yang diberikan. Nah, dari situ diklasifikasikanlah respon-respon tersebut dikaitkan dengan sifat-sifat geologi yang ada. Berikutnya foto udara. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa ada foto udara yang tegak dan ada yang oblik. Jadi kan kalau tegak itu berarti kameranya sejajar dengan permukaan bumi. Sementara kalau oblik berarti sudut pengambilan gambar dilakukan secara miring. Nah, sebenarnya kalau untuk foto udara ini kita di zaman Google Maps ini foto udara seakan-akan tergantikan, namun sebenarnya tidak. Jadi kalau citra satelit yang diambil oleh Google Maps itu belum tentu mencerminkan kondisi yang paling terkini. Jadi umumnya survei foto udara ini dilakukan
untuk pemetaan yang lebih detail ya, sehingga informasi yang dapat diambil jauh lebih banyak tentunya. Dan dari sana kita dapat mengetahui kondisi yang paling aktual dari daerah penelitian kita. Di sini ada 4 buah sifat dari foto udara tegak. Pertama, dia memiliki skala. Kedua, dia memiliki eksagerasi vertikal. Ketiga, relief displacement. 4, ada overlap dan side lap. Nah, pertama, berkenaan dengan skala, jadi apabila ketinggian kamera yang digunakan itu berbeda, maka skala foto yang dihasilkan pun akan berbeda. Nah, begitu juga dengan fokus kamera yang digunakan. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan skala dari foto yang dihasilkan dengan tinggi kamera dari permukaan bumi dan panjang fokus kamera yang digunakan. Nah, di sini ada contoh, kita punya ketinggiannya 3000 meter dengan fokus 152 mm. Nah, karena kan skala itu 1:sekian ya, jadi skala numerik 1:H/F. Jadi 1:20.000. Nah, jadi kan 1 dibanding 3050 dibagi 0,152, ini skala dalam satuan dalam meter, bagi hasilnya 20.000. Maka skala fotonya yang dihasilkan akan 1:20.000. Baik, berikutnya eksagerasi vertikal. Ini adalah rumus dari eksagerasi vertikal. Jadi eksagerasi vertikal ini adalah citra yang dihasilkan foto udara akan memiliki skala vertikal yang tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Biasanya lebih besar. Jadi dengan menggunakan foto udara, ekspresi relief secara vertikal akan lebih tinggi dibanding kondisi yang sesungguhnya. Untuk itu perlu dilakukan sebuah koreksi. Nah, untuk menghitung besar perbesaran vertikal ini, maka menggunakan rumus yang di atas ini. Di sini AB, atau yang disebut dengan airbase, jarak overlap, ya nanti akan dijelaskan sesudahnya. H itu tinggi kamera, jadi tinggi seperti yang tadi, yang skala H itu tinggi kamera terhadap permukaan bumi. AVD itu umumnya kita gunakan 45 cm berdasarkan Wolf 74. Kemudian ibase itu jarak mata ya, yaitu 6,4 cm. Nah, jadi kalau contoh dengan asumsi bahwa AVD dan EB manusia itu relatif sama, maka dengan AB dan age ini dengan age yang tertentu, maka EV vertical exaggeration-nya bisa dihitung sebesar 4 kali. Nah, yang disebut dengan airbase ini adalah jarak overlap antara dua buah gambar ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah gambar sungainya ya, gambar foto udara dari sebuah sungai. Jadi ada posisi-posisi yang sama ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang overlap. Nah, jarak overlap ini ya kita sebut dengan airbase. Nah, berikutnya adalah relief displacement. Pada gambar ini, mata kita tahu bahwa mata kita adalah mata kita kiri kanan kan, sehingga dari sana kita bisa melihat 3 dimensi dengan karena adanya sebuah perspektif kan. Nah, jadi sama halnya dengan kamera. Jadi
apabila kan foto udara ini diambil pada dua posisi yang berbeda dan waktu juga yang berbeda. Maka satu posisi bayangan antara foto 1 dan foto 2 posisi bayangan akan berbeda. Kemudian sudut perspektifnya pun akan berbeda. Jadi akan ada relief displacement nih, akan ada kenampakan yang sedikit berbeda, mungkin seperti terdistorsi. Ini adalah salah satu ciri khas yang ketiga dari foto udara. Yang terakhir adalah overlap dan side lap. Jadi foto udara ini kan kita tidak hanya menggunakan satu foto, melainkan kita menggunakan overlap atau side lap. Jadi atau bagian yang berhimpit dari dua buah foto udara. Ya, ada overlap, ada side lap. Nah, jadi kalau kita mengambil sebuah foto dari udara, dan karena kita tahu bahwa kamera itu umumnya frame-nya adalah persegi, maka agar seluruh wilayah tercakup, maka perlu dilakukan pengambilan dengan secara overlap untuk menghindari adanya daerah yang kosong. Nah, sehingga foto udara ini umumnya disusun secara mosaik agar dapat mencakup seluruh wilayah. Tentunya ada persoalan nih. Jadi frame foto yang ini, yang pertama, itu diambil pada titik ini kan. Sementara foto yang kedua itu diambil pada sudut ini dengan arah melihat ke barat, sementara ini melihat ke timur. Dan waktu pengambilan fotonya pun berbeda, sehingga di bagian ini besar kemungkinan akan ada perbedaan bayangan, perbedaan relief. Ya, maka dari itu bagian overlap dan side lap ini ya itu akan ada sedikit perbedaan apabila disusun menjadi sebuah mosaik. Nah, jadi di bagian overlap atau side lap itu dapat kita amati dengan rinci menggunakan stereoskop. Nah, sehingga menghasilkan gambaran yang kita kenal dengan gambaran stereoskopik. Jadi mata kita melihat dua buah objek yang memiliki tona ya yang berbeda dalam satu waktu, sehingga di balik kepala kita akan diinterpretasi sebagaimana melihat objek 3 dimensi. Nah, berikut ini contoh yang kita ambil dari perpotongan dari overlap kedua buah foto yang barusan. Kalau kita lanjutkan ke gambar berikutnya, boom, kita akan melihat ada relief yang berbeda. Relief yang foto yang kedua ini memiliki relief yang lebih kuat dari yang pertama. Mengapa demikian? Karena pertama posisi pengambilan yang berbeda, kedua waktu pengambilan berbeda yang implikasinya adalah arah matahari, sudut matahari, sehingga bayangan yang dihasilkan pun berbeda. Nah, jadi dengan memanfaatkan hal tersebut kita dapat membuat mengemulasi penggambaran 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Nah, karena kita dalam kasus ini kita tidak bekerja di laboratorium, maka hal ini dapat kita lakukan juga di rumah dengan menggunakan kacamata 3 dimensi. Pada prinsipnya untuk kacamata 3 dimensi itu kan menghilangkan
satu gambar dihilangkan komponen merahnya, satu gambar dihilangkan komponen birunya. Nah, dengan dihilangkan komponen birunya, maka dipasangkah kacamata yang warna biru di mata sebelah kanan atau sebelah kiri, dan kacamata yang lensa yang merah di sebelahnya lagi. Nah, nanti hal tersebut akan mensimulasi hal yang sama sebagaimana lensa kacamata stereoskop. Nah, kalau kalian menggunakan kacamata 3 dimensi, kalian dapat melihat gambaran 3 dimensi nih dari gambar yang ada di depan kalian. Berikutnya adalah citra satelit. Jadi secara umum satelit yang digunakan ini ada dua jenis satelit dengan jenis orbit yang berbeda. Yang pertama yang orbit di polar, di kutub, ketinggiannya 200 sampai 1000 meter. Berikutnya adalah satelit dengan orbit geostasioner yang memiliki ketinggian lebih dari 35.000 km. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai orbit polar dan geostasioner. Jadi untuk yang satelit yang mengorbit di polar, dia posisinya lebih dekat, ya. Nah, sementara posisi yang geostasioner dia lebih jauh, namun dia posisinya tetap, dia mengikuti titik yang dikunci di permukaan bumi. Jadi bumi ini berputar, ya maka satelit ini pun akan berputar mengikuti rotasi bumi bersama dengan revolusi bumi juga. Nah, ini adalah contoh pita-pita gelombang yang digunakan oleh satelitnya NASA, ya, Landsat. Ya, jadi kemampuan satelit ini pertama dapat melihat mengpenetrasi ke dalam tubuh air, ya, sehingga analisis penggunaan lahan, tanah, dan vegetasi, nah itu bisa dilakukan. Jadi bisa melihat di mana hutan, di mana pemukiman. Nah, itu dengan citra satelit. Nah, bisa juga melihat kesuburan, memisahkan jenis vegetasi, ya, kandungan air. Bahkan secara geologi kita bisa lihat ada litologi, ya. Jadi citra satelit ini sangat powerful lah. Nah, ini adalah mosaik citra Landsat di Pulau Jawa. Umumnya yang berwarna merah ini adalah daerah pemukiman. Ya, jadi daerah-daerah tinggi padat penduduk pemukiman itu yang warna merah. Jadi terlihat ya bahwa di Jawa Barat ini lebih terkonsentrasi di Jawa Barat, Banten, selatan Jawa Barat selatan, di Bandung, ya kan. Kemudian di daerah Cirebon, di Pantura, ya. Nah, berikutnya ada spot. Nah, spot ini sama seperti citra Landsat, hanya dengan menggunakan cahaya gelombang-gelombang warna pankromatik. Nah, ini adalah citra spot daerah Bandung yang diambil pada bulan Juli tahun 86. Berikutnya adalah radar. Jadi sepanjang masa bumi kita ini disinari oleh gelombang mikro dari matahari. Dan ketika gelombang mikro itu sampai ke bumi, maka gelombang mikro tersebut dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, satelit radar ini menangkap gelombang yang dipantulkan dari bumi. Dan karena kita tahu gelombang datangnya, katakanlah gelombang datangnya nilainya 10 misalkan, gelombang yang kembali ke buminya ternyata tidak 10. Nah, artinya ada
ada respons yang berbeda dalam pada kondisi-kondisi yang tertentu. Contoh, ternyata pemukiman memantulkan gelombangnya dari 10 yang diterima menjadi 3. Sementara kalau lahan terbuka atau vegetasi, dia dari 10 menjadi 9 atau tetap 10 misalkan. Nah, dari situ kita bisa mengklasifikasikan nilai-nilai gelombang yang dipantulkan dengan kondisi yang ada di permukaan. Nah, berikut ini adalah contoh SAR ya, sama radar juga. Nah, ini dari cekungan Amadeus di Australia Tengah. Di sini menarik sekali ya, kita bisa lihat bentuk strukturnya. Di sini bisa kita lihat strike dari perlapisannya ya. Di sini kita punya, mungkin ini seperti anti clean ya. Ini adalah bagian yang tererosi, jadi ini kan dippingnya ke north east dan southwest ya. Sini anti clean, sini syncline ya kan. Kenapa kita tahu ini syncline? Karena ini kan anti clean puncaknya tererosi ya. Nah, ini menarik sekali bekerja menggunakan SAR, citra SAR yang dapat melihat struktur di permukaan. Nah, ini adalah Ikonos QuickBird ya contohnya. Nah, ini adalah foto citra satelit dengan resolusi yang sangat tinggi. Anda bayangkan ini mungkin ini diambil pada tahun 2000-an ya awal. Mungkin sekarang lebih detail lagi. Jadi kita lihat bahwa ini ada pangkalan-pangkalan udara yang mungkin pangkalan udara, mungkin airstrip kali ya. Ini ada, kita bisa lihat perahunya dengan dengan jelas gitu. Nah, ini menggunakan satelit nih, bukan foto udara. Dari foto udara dan citra satelit yang telah kita terima, maka tentunya akan kita interpretasikan agar kita dapat ambil informasi yang ada yang terkandung di dalamnya. Nah, ada 8 hal yang yang bisa kita amati, mulai dari warna, tona, rona, pola, tekstur, bentuk, ukuran, bayangan, dan situasi geografis. Nah, jadi ini contohnya nih. Ini adalah daerah Karangbolong ya, di selatan Kebumen, dekat di daerah pantai selatan. Nah, ini kita punya ada warna yang berbeda, ada warna yang mungkin lebih terang, ada yang gelap. Kemudian ada rona. Jadi kita bisa lihat sesama warna putih, warna terang, tapi memiliki rona yang berbeda. Yang satu ini awan, yang satu ini mungkin lahan pertanian. Kemudian kita punya yang gelap, tapi teksturnya berbeda. Yang ini memiliki tekstur kasar, yang ini tekstur halus. Ini yang kasar ini adalah daerah batuan batuan vulkanik, mungkin ya vulkanik ya. Ini adalah daerah Karangbolong nih. Jadi ini adalah daerah yang mungkin litologinya lebih lunak. Ini litologi yang mungkin lebih keras. Ya. Dari bayangan, ya kan? Bayangan kita bisa lihat di sini kita punya bayangan, sementara di sini tidak punya bayangan yang signifikan. Kalau situasi geografis ini adalah ini posisinya ini laut nih. Kita tahu ini objek ini berada di tepi laut dan di sekitarnya ada daerah datar, mungkin pemukiman dan lahan pertanian. Nah, kurang lebih seperti itu kita identifikasi. Nah, dari situ kita bisa interpretasi kan. Berarti ini adalah sebuah daerah yang memiliki batuan yang resisten berarti kan, karena memiliki tekstur yang lebih kuat. Nah, berarti kalau misalkan
Batuan resisten berarti kan ada kemungkinan apakah itu batuan beku atau batuan karbonat atau batu pasir. Nah, kalau lihat dari bentuknya, dia bentuknya relatif melingkar ya. Nah, dibatasi di sini. Nah, besar kemungkinan ini kan adalah sebuah intrusi batuan beku dan kenyataannya ini adalah daerah karang bolong. Dari contoh yang telah didemonstrasikan sebelumnya, kita dapat menginterpretasi berdasarkan informasi yang terkandung dalam foto udara tersebut kan. Nah, namun alangkah lebih baiknya jika interpretasi tersebut dilakukan secara terstruktur. Maka dari itu ada sebuah tahapan yang dikenal dengan tahapan Stone. Ada 4 buah tahap. Yaitu harus bertahap satu persatu. Warna dulu, bedakan warna 1 dan warna 2. Identifikasi ada beberapa warna. Jadi tona, rona, satu persatu. Nah, kemudian mulai dari sifat yang sifatnya umum, kemudian fokus ke hal yang khusus. Jadi yang umum ini berarti kan sesuatu hal yang dominan ya, yang banyak kita lihat, yang banyak kita jumpai. Jadi pisahkan antara yang umum dan khusus, karena tentu yang menarik adalah hal yang khusus. Sehingga apabila kita pisahkan yang umum dan yang khusus, maka kita dapat melokalisir objek yang objek yang akan kita perhatikan lebih lanjut nantinya. Nah, berikutnya mulai dari hal yang mudah, baru hal yang sulit. Hal ini sangat intuitif karena dengan mulai dari hal yang mudah diketahui, maka kita akan lebih produktif dalam bekerja. Kemudian dianalisis berdasarkan kualitas foto itu sendiri. Jadi ya kita harus aware dengan kualitas informasi yang kita olah, sehingga ya kehati-hatian kita itu sangat dikontrol oleh kualitas informasi yang kita pelajari. Adapun ada 5 tahap interpretasi geomorfologi berdasarkan ITC. Jadi pertama adalah delineasi aliran sungai. Jadi kenali dulu pola-pola aliran sungai, karena aliran sungai ini tidak serta-merta dia membentuk pola tersebut. Katakanlah dendritik, dia tidak dendritik dan trellis itu merupakan sama-sama aliran sungai, pola aliran sungai, tapi dari bentuk tersebut memiliki makna yang berbeda dan itu menyimpan makna yang sangat banyak. Nanti akan kita bahas ya, di slide berikutnya. Kemudian delineasi relief dan bentuk bumi. Jadi kita pisahkan. Apabila kita punya relief yang kuat, ya, yang bertekstur ya, yang tinggi-tinggi terjal, ada relief yang landai datar, itu tentunya merupakan manifestasi dari proses geomorfik yang berbeda. Jelas apabila kita punya sesuatu yang lebih lunak, maka apabila tererosi akan memberikan ekspresi yang lebih seragam kan dibandingkan objek yang memiliki resistensi yang lebih tinggi terhadap erosi. Karena kan kita tahu bahwa proses erosi di permukaan bumi relatif seragam ya. Dan kita lihat juga adalah gejala-gejala denudasi. Nah, karena hal tersebut dapat memberi informasi mengenai litologi bahkan struktur geologi. Lalu yang ketiga, analisis vegetasi dan tata guna lahan. Karena ini adalah tata guna lahannya berarti kan kita harus lihat seberapa besar pengaruh dari aktivitas manusia. Sehingga jangan sampai kita menginterpretasi suatu objek geomorfik, kemudian kita tafsirkan itu sebagai produk alamiah, ternyata itu adalah proses dari aktivitas
manusia. Lalu yang keempat, analisis litologi dan stratigrafi. Jadi berdasarkan sintesis di butir 1, 2, dan 3, kemudian dilengkapi dengan informasi mengenai deep slope, kelurusan, bukit-bukit terisolasi. Nah, kita bisa tahu bahwa ada litologi dan stratigrafinya nih. Ya. Karena dari bukit terisolasi kita tahu mungkin ada intrusi kan? Berarti itu yang kemungkinan lebih mudah. Deep slope, berarti kita tahu urut-urutan tua muda kan dari lapisan dari perlapisan batuannya. Nah, lalu kelima, klasifikasi satuan pemetaan geomorfologis. Jadi dari objek-objek geomorfik yang sudah kita amati, kita delineasi, kemudian kita kelompokkan dia menjadi suatu satuan yang dapat dibedakan antara satuan yang lainnya. Jadi dengan menggunakan inderaja kita dapat mengambil banyak sekali manfaat. Jadi dengan inderaja ini kita dapat menjadi alat untuk melakukan preliminary study. Jadi sebelum kita melakukan survei langsung ke lapangan, maka dengan menggunakan inderaja ini kita dapat mempelajari terlebih dahulu nih, sehingga kita dapat melakukan perencanaan lebih akurat dan lebih sesuai dengan objektif dari survei yang akan kita lakukan nantinya. Berikutnya, karena dia memiliki coverage yang cukup luas, maka ini inderaja ini memberikan snapshot atau cuplikan mengenai informasi regional dari daerah yang akan kita teliti. Lalu di samping itu, karena resolusinya yang cukup tinggi, maka informasi lokal pun dapat kita peroleh dari inderaja. Lalu karena dia bersifat multispektral dan digital, maka manipulasi data yang dapat dilakukan ini dapat disesuaikan dengan keperluan kita. Jadi tidak seluruh informasi tidak seluruh informasi harus kita olah, walaupun kita tidak membutuhkan informasi tersebut. Jadi kita dapat bekerja lebih selektif lah, sehingga efisien yang kita kerjakan. Lalu dia bersifat multitemporal, karena dia bisa diambil dalam waktu yang berbeda, ya maka pembaruan data dapat dilakukan dengan teratur. Lalu bersifat georeference. Nah, jadi karena dia terikat dengan suatu titik di bumi, mungkin lebih lah dari satu titik, maka inderaja ini dapat ditumpuk lah, di overlay dengan peta-peta lainnya, seperti peta rupa bumi, peta geologi, atau peta-peta tematik lainnya. Sehingga kita dapat membuat korelasi atau kaitan yang lebih mendalam antara inderaja dengan informasi peta lainnya. Kemudian dapat digunakan sebagai alat perhitungan kuantitatif, ya seperti panjang, luas, volume. Jadi kita tidak berhenti di kualitatif. Berikutnya dapat juga nih berfungsi sebagai peta dasar, ya sebagai peta kerja pertama kita. Lalu ini peta updating ya, jadi peta perubahan dari masa ke masa. Dan terakhir sebagai sistem informasi, karena ya kita tahu bahwa dari peta ini kan kita tujuannya nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan ini perlu suplai informasi yang memadai. Nah, inderaja ini dapat menjadi sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk menjawab beragam persoalan.
Oke, kita sampai ke bagian tugas praktikum. Jadi di sini ada contoh-contoh soal ya. Nah, jadi dari soal-soal ini silahkan dikerjakan. Nanti soal akan disuplai di deskripsi video dan bahannya pun akan disertakan. Sekian kuliah praktikum kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kerjakan tugasnya, kumpulkan di asisten, kerjakan sendiri, dan terima kasih telah perhatikan. Salam.